Allah menurunkan 4 kitab suci di muka bumi ini, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang menjadi penyempurna kitab suci sebelum-sebelumnya. Dan kita semua tahu bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Sebagai rujukan oleh seluruh umat Islam dalam mengambil tata cara kehidupan, Al-Quran memiliki pokok-pokok ajaran yang luas dan ajarannya mencakup segala persoalan umat manusia. Nah, kira-kira apa aja ya isi dalam Al-Quran? Penasaran? Yuk kita simak pembelajaran kali ini. Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Kak Aulia. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kakak akan membahas tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Semoga dengan adanya video ini, teman-teman mampu mengidentifikasi pokok-pokok isi Al-Quran, mampu menunjukkan ayat terkait dengan pokok isi Al-Quran, dan mampu menjelaskan kandungan ayat yang terkait dengan isi pokok ajaran Al-Quran. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah akidah. Secara etimologi, akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak akidah adalah aqaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Secara terminologi, akidah didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa. Al-Quran banyak menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran akidah yang terkandung di dalamnya. Di antara lain adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dialah Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 163. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Al-Baqarah ayat 285. Kemudian yang kedua adalah ibadah dan muamalah. Ibadah berasal dari kata ibadatun, abada ya'budu abadan, artinya mengabdi atau menyembah.
Yang dimaksud dengan ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Karena keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kekuasaan yang mutlak. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ibadah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ibadah mahiyah dan ibadah ghairu mahiyah. Ibadah mahiyah artinya ibadah khusus yang tata caranya sudah ditentukan seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahiyah artinya adalah ibadah yang bersifat umum. Tata caranya tidak ditentukan secara khusus, yang bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, silaturahmi, bekerja mencari rizki yang halal, dan belajar untuk menuntut ilmu. Al-Quran tidak hanya memberikan ajaran tentang ibadah sebagai wujud kebutuhan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mengatur bagaimana memenuhi kebutuhan dalam hubungannya dengan manusia lain. Misalnya, silaturahmi, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa. Kegiatan dalam hubungan antara manusia ini disebut dengan muamalah. Dalam Al-Quran banyak ditemukan ajaran tentang cara bermuamalah, antara lain Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak ditinjau dari segi etimologi merupakan bentuk jamak dari kata khuluqun yang berarti perangai, tingkah laku, tabiat atau budi pekerti. Dalam pengertian terminologis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang ajaran akhlak Nabi Muhammad SAW antara lain adalah Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang keempat adalah hukum. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar yang menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, dan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagai sumber hukum ajaran Islam, Al-Quran banyak memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang harus dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum, baik secara global atau mujmal maupun terperinci.
Beberapa ayat Al-Quran yang berisi tentang ketentuan-ketentuan hukum antara lain adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nafsi dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Yang kelima adalah sejarah atau kisah umat masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibroh, yaitu pengalaman bagi umat Islam. Ibroh tersebut kemudian dapat dijadikan petunjuk untuk dapat menjalani kehidupan agar sesuai dengan petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat terdahulu antara lain: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauma nuhin lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa a'tadna lidh-dhalimina 'adzaban alima. Wa 'adan wa thamud wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira. Wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabbarna tatsbira. Artinya, dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia, dan kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim azab yang pedih. Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Quran Surat Al-Furqan ayat 37-39. Al-Quran adalah kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberi ilmu telah mengajarkan kepada umat manusia untuk dapat menjalani hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Ayat yang berisi dorongan untuk menguasai ilmu pengetahuan dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuru fanshuru yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Al-Quran banyak mendorong umat manusia untuk menggali, meneliti, dan mengembangkan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan dan kesejahteraan hidupnya. Isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diantara berkenaan dengan ilmu kedokteran, farmasi, pertanian, matematika, fisika, kimia, biologi, ilmu anatomi tubuh, teknologi perkepalan, teknologi pesawat terbang, dan lain sebagainya. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya akan selalu mempelajari Al-Quran, karena dengan mempelajari Al-Quran, seseorang akan terlepas dari kebodohan dan kesesatan dalam mengarungi kehidupan ini. Dengan Al-Quran, hati akan lembut dan terhindar dari penyakit-penyakit hati ataupun rohani. Dada akan sentiasa lapang dan luas dalam menerima petunjuk-petunjuk dan titah-titah ketuhanan. Akal pikiran menjadi cerdas dan terbebas dari kesesatan berpikir dangkal atau picik. Perilaku akan terhindar dari gerak jiwa yang dapat mendatangkan petaka dan kerugian bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungannya. Seluruh aktivitas diri akan sentiasa terarah dari dan menuju kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain." Hadis riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Teman-teman, kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang mengandung isi pokok ajaran yang paling lengkap dan sempurna. Al-Quran menyempurnakan dan menjelaskan pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran mengandung 6 isi pokok ajaran, meliputi akidah, ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Alhamdulillah teman-teman, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran ini membangun teman-teman untuk selalu berbuat kebaikan dan semangat dalam menuntut ilmu. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.